Pemirsa, puing-puing di lokasi kericuan dan pembakaran usai pengeroyokan 2 orang debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan dibersihkan. Pembersihan lokasi tersebut agar pedagang bisa kembali berjualan. Kerja bakti pemilik lapak dibantu puluhan petugas PPSU dari Kelurahan Duren 3 dan Kecamatan Pancoran membersihkan puing-puing di lokasi kericuhan dan pembakaran di Kalibata. Material yang sudah hangus dan tidak dapat dipakai diangkut. Pembersihan dilakukan agar sekitar 30 hingga 40 kios bisa kembali berjualan. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan kios terdampak pembakaran akibat pengeroyokan berada di lahan milik Pemprov Jakarta. Pramono juga menunggu proses hukum selesai terkait penataan untuk pedagang terdampak. Jadi persoalan yang ada di Kalibata kan masih ditangani pihak kepolisian. Ada pedagang, ada mata elang, dan sebagainya. Jadi kami menunggu sampai kemudian selesai hal yang berkaitan dengan persoalan hukumnya. Memang lokasinya itu lokasi Pemda DKI. Nanti pada saatnya saya akan sampaikan setelah ini clear ya. Saya nggak mau berstatement sebelum ini urusannya clear. Sebelumnya, kericuhan terjadi usai pengeroyokan 2 debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan, menyebabkan kios hingga sepeda motor dibakar massa. 6 anggota satuan Yanma Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya 2 debt collector di Kalibata. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas maut melibatkan sedan mewah dan sebuah truk bermuatan batu terjadi di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Akibat kecelakaan, sopir mobil tewas sementara penumpang di sebelahnya alami luka berat. Sebuah sedan mewah ringsek parah usai terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan batu di ruas tol Yoto Yono, kilometer 18-200 Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu dini hari. Kecelakaan bermula ketika sedan yang ditumpangi oleh sepasang suami istri ini melaju dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi. Ketika berada di kilometer 18-200, tiba-tiba sedan tersebut menabrak bagian belakang truk yang tengah melintas di lajur 2. Kerasnya hantaman membuat sedan ringsek parah hingga sopir dilaporkan meninggal dunia di tempat. Sementara penumpang di sebelahnya mengalami luka berat. Benturan dari belakang. Jadi saya parkirkan mobil, saya periksa, saya kira yang ada kerusakan mobil. Ternyata sudah ada mobil apa di belakang saya nabrak mobil. Di belakang. Ya. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. PT MNC Life Assurance atau MNC Life memberikan dukungan penuh pada penyelenggaraan puncak dari rangkaian bulan Fintech Nasional, yakni Mandiri BFN Fest 2025. MNC Life mendukung kolaborasi investasi untuk mendorong pertumbuhan produktif di berbagai sektor. Puncak dari rangkaian bulan Fintech Nasional, yakni Mandiri BFN Fest 2025, mendapat dukungan penuh dari PT MNC Life Assurance atau MNC Life melalui keaktifan Direktur Managing Director Insurance Business Group and Presiden Director MNC Life, Risha Dilianti, dalam sesi diskusi investasi tersebut menjadi moderator. Risha Dilianti yang juga menjabat Vice Chairman for Non-Fintech Financial Providers and Digital Economy Ecosystem Aftech menegaskan pentingnya kolaborasi investasi untuk mendorong pertumbuhan produktif di berbagai sektor. Dan melalui diskusi yang diadakan mengenai co-investing, kami melihat bahwa sinergi antara pelaku industri, regulator, dan investor sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan juga menghadirkan layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat. Mandiri Bulan Fintech Nasional 2025 yang digelar hingga 11 Desember 2025 ini menghadirkan lebih dari 100 narasumber, 45 booth investasi fintech, 24 sesi edukasi publik, layanan cek skor kredit Slik OJK, literasi anti-scam, pelatihan keamanan digital, hingga sesi konsultasi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, seorang balita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjebak di dalam mobil saat orang tuanya tengah mengisi bahan bakar di SPBU. Orang tua balita yang panik meminta pertolongan petugas damkar untuk evakuasi anaknya. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi berupaya menyelamatkan seorang balita berusia 4 tahun yang terjebak di dalam mobil di area SPBU Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Petugas damkar berusaha membuka kaca mobil untuk mengeluarkan balita dari dalam mobil. Kejadian ini bermula saat orang tua balita mengisi bahan bakar di SPBU tersebut. Diduga tiba-tiba pintu mobil terkunci saat balita berada di dalam mobil. Orang tua balita panik dan bersama petugas SPBU menghubungi petugas damkar terdekat. Dengan kesigapan tim rescue Kabupaten Bekasi, damkar Kabupaten Bekasi, kurun waktu sekitar 9-10 menit dengan peralatan kami, alhamdulillah pintu mobil bisa terbuka dan evakuasi berjalan dengan lancar. Disdam Karmat Kabupaten Bekasi mengimbau agar orang tua tidak meninggalkan anak seorang diri di dalam mobil meski hanya sebentar. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, debt collector atau mata elang kembali meresahkan warga Depok, Jawa Barat. Aksi brutal sekelompok mata elang menghadang sebuah mobil di jalan raya. Sekitar 11 orang diduga mata elang mengadang mobil korban secara paksa di Jalan Raya Juanda, Sukmajaya, Kota Depok. Tidak hanya memepet kendaraan, para pelaku juga merusak mobil korban hingga situasi di lokasi kejadian menjadi tegang. Mobil yang korban tumpangi tidak dapat menghindar saat dikepung oleh para pelaku di tengah lalu lintas yang ramai. Para pelaku semakin brutal ketika korban mendapat perlakuan kekerasan fisik. Salah satu pelaku memukul wajah korban, nyaris memicu keributan. Warga sekitar, juru parkir dan pengguna jalan yang melintas dengan cepat memberikan pertolongan. Mukul yang punya mobil. Yang bawa mobil? Iya. Terus gimana Pak waktu itu? Ada warga yang nolongin? Ya, anak-anak sini semua yang nolongin. Akhirnya mobilnya dibawa ke Polres. Iya. Ada kerusakan? Kerusakan di bemper depan. Warga berharap polisi bertindak terhadap mata elang yang meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor pencuri tabung gas LPG yang kepergok warga dibakar massa di Jember, Jawa Timur. Pelaku diamuk massa kemudian diserahkan ke polisi. Sepeda motor pencuri gas LPG dibakar massa di area persawahan Desa Rowotamtu, Rambi Puji, Jember. Warga berkerumun di lokasi kejadian hingga memacetkan jalanan. Pelaku menggunakan jaket tiba-tiba masuk rumah warga dan membawa kabur gas LPG. Namun aksinya diketahui warga hingga pelaku dimassa dan sepeda motornya dibakar. Warga kemudian menyerahkan pencuri ini ke polisi untuk proses hukum. Warnanya gemuk kuning, pakai jaket hitam, celananya hitam. Kasus pencurian ini langsung ditangani jajaran Polsek Rambi Puji. Guna mengetahui motif pasti pencurian, polisi meminta keterangan saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kurir narkoba nekat menyelundupkan puluhan kilogram ganja kering dari Panyabungan, Sumatera Utara menuju Kota Padang, Sumatera Barat. Para pelaku memanfaatkan situasi bencana. Polisi mencegat kendaraan di perbatasan Pasaman Barat. Dalam penggeledahan, polisi menemukan sebanyak 98 kg daun ganja kering siap edar yang disembunyikan di dalam bagasi mobil. 2 kurir narkoba ini sengaja memanfaatkan situasi bencana alam untuk mengelabuhi polisi.
Para pelaku melintasi jalur pemeriksaan dengan modus membawa bantuan bencana untuk menghindari kecurigaan aparat keamanan. Kedua pelaku beserta barang bukti digelandang ke Mapolda Sumatera Barat. Mau pergantian akhir tahun, mereka sengaja melihat, mereka sengaja memanfaatkan waktu bencana ini. Mereka pikir kepolisian ini tidak semuanya tumpah dilakukan pertolongan terhadap masa bencana, tapi kami menugaskan tim khusus kami untuk tetap memonitoring. Puluhan kilogram ganja langsung dimusnahkan di halaman Mapolda Sumatera Barat. Sementara pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.